Kalaupun dia percaya ya, titel, label, stempel di jidat, pak, guguk. Pemakan sampah, remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadilah seperti apa yang kamu inginkan. Pertanyaannya, ketika si guguk tadi sudah dikatakan imannya besar, apakah dia jadi pengikut Yesus? Mana dalilnya? Baca Matius 15 tersebut sampai tamat berikutnya. Ada nggak wanita tadi itu menjadi pengikutnya? Nehi merica ketumbar jahe. Tidak ada. Tidak ada. Yesus meninggalkan tempat itu tanpa membawa wanita tersebut. Kalau orang yang bertemu langsung dengan Yesus aja minta kepada Yesus, menjilat kepada Yesus, menghibah, mengharapkan belas kasih. Dan Yesus harusnya sebagai pembawa kasih ketemu kan? Harusnya tuh. Tapi apa yang terjadi? Ditolak. Dikatakan, tidak layak. Saya bukan untuk kalian. Aku hanya untuk Bani Israel saja. Apatah lagi kalian pade? Kalian siapa yuk? Sopo kalian ini? Hah? Bani Yakub? Keturunan Yehuda? Keturunan Israel, keturunan Yusuf, keturunan Benyamin, Natali, bukan kan? Ya, nyamar-nyamar domba. Itulah kalian. Kenapa kalian merasa tidak menyamar? Kenapa kalian merasa tidak bersalah? Kenapa kalian merasa selalu benar? Karena kalian memang pengikut Kristus. Saya pun mengakui itu. Kalian pengikut Kristus. Tapi permasalahannya itu, Cak Ayu, pengikut Kristus yang mana? Karena Kristus itu minimal ada dua. Saya kira begitu. Nggak bisa lari ke Al-Quran. Nggak bisa. Oh, Kristus yang dimaksud dalam ajaran agama kami itu adalah Kristus yang datang kepada Bani Ismail, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang dikatakan bahwasanya dialah Kristus yang dimaksud Nabi Isa yang lahir di bawah pohon kurma. Gak bisa. Kenapa? Karena yang datang kepada Nabi Muhammad itu wahyu pemberitaan kabar yang mengabarkan bahwasanya seorang wanita perawan melahirkan manusia bergelar Al-Masih. Dan apakah itu salah? Tidak. Kan malaikat di dalam kitab mereka juga mengatakan itu. Pada hari ini telah lahir bagimu Mesias, Kristus, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Masalahnya di mana dengan Al-Quran? Tidak ada. Ketika Al-Quran mengatakan di kalimatim min husmuhul masihu Isa bin Maryam, apa yang salah? Dia memang Al-Masih pada saat itu juga, ketika dia diutus. Bible juga mengatakan begitu, dia Al-Masih ketika dia lahir. Tapi yang jadi masalah ini, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Loh, kok telah dijadikan? Bukannya sudah ada yang Kristus dari lahir? Kok ini baru dijadikan? Nah, itu permasalahannya. Saya kira begitu teman-teman. Silakan diambil alih. Kita ngopi dulu. Silakan. Assalamualaikum, Guru Ndesuma. Salam. Giliran sekretaris. Oke, baik. Saya akan menunjukkan logical fallacy yang dan juga Strawman argumentum. Saya akan menjadi Superboy sekarang, Superpel ya kan. Saya akan menunjukkan bagaimana cacat logikanya si Superpel dalam dia mengelola mengelola room dia, yang katanya begini, demi dialektika, demi nama dialektika. Betul Bang Zuma? Betul Bang Andi? Demi nama dialektika. Detik ini saya akan buktikan bagaimana logical fallacy dan ketidakadilan para kafirun laknatullah itu. Saya buktikan ya. Nih, saya buktikan. Saya balik kamera. Tadi Bang Zuma ketika menyebutkan dalil tidak menunjukkan data, langsung bunyi ping 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 ping. Oke. Kita lihat apakah perlakuan itu berlaku di RK. Kita lihat. Saya akan besarkan datanya ini ya. Coba kita akan mundur sebentar. Ya. Galatia pasal 1 ayat yang ke-15 dan 16 ya. Rasul Paulus mengatakan jika ada malaikat yang memberitakan berbeda dari apa yang kami beritakan,
Ya kan? RK hanya dipimpin. Bukan pelanggaran, tetapi aku tegaskan untuk kalian berdua semuanya ya. Bukan pelanggaran, tapi aku tegaskan, bapak-bapak, abang-abangku, Bang RK dan Bang Zuma, data dulu baru narasi. Supaya dialog kalian masih panjang. Teman-teman dengar? Bukan pelanggaran. Ini ada di menit ini menit berapa ya? 1 jam 42 detik. 1 jam 42 menit 57 detik. Tadi Bang Zuma menyebutkan literasi di Quran tanpa menunjukkan di ping pelanggaran. Sebelum ini ada. Kalau kita balik ke sini, ya kan? Ini ada. Bang Zuma menyebutkan. Oke ya, sebentar ya. Bang Zuma menyebutkan langsung di ping pelanggaran. Bang Zuma dipelanggarin tuh. Tapi ketika RK, nah lihat, ini kan, nih. Nah, ketika Bang Zuma menyebutkan tanpa menunjukkan data, itu pelanggaran. Tapi ketika si roti kampret ini menjawab pertanyaan Bang Zuma dengan Galatia 1 nomor berapa tadi? 15 ya kalau nggak salah ya. Galatia 1 nomor 15. Ditunjukkan nggak Bang Zuma? Ditunjukkan nggak teman-teman? Tidak. Harusnya apa? Enggak. Pelanggaran dong. Harusnya pelanggaran dong. Betul nggak? Tetapi apa yang terjadi coba? Apa yang terjadi? Diting-ting tapi dia mengatakan, ini si Superpel mengatakan, ya tidak pelanggaran. Kenapa? Kalau sampai ini pelanggaran, selesai debatnya, koin yang masuk masih 49K dan 104K. Maka si Komal ini merasa debat baru saja dimulai. Dia akan mengatakan begini, supaya saya tidak akan terlalu ketat karena nanti akan mendistorsikan diskusi ini supaya diskusinya berjalan nyaman dan enak didengar, maka kecil-kecil pelanggaran tidak akan saya hukumi. Kalau gitu nggak usah buka Komal bro, Superpel, nggak usah buka Komal ya. Sok-sok dialektika, giliran Anda menasihati orang, ya kan, dilarang Stroman argumentum, dilarang gambling falasi, dilarang logical falasi. Tuh, coba bayangkan coba, saya sampai, emang lu pikir lu doang yang tahu dialektika bro, Superpel, gitu kan? Saya licik hostnya. Kenapa? Karena kalau sampai RK ini di pelanggaran, selesai Bang Zuma menang. Selesai. Bayangkan coba. Iya Superpel, betul. Giliran abangku diping-ping, di pelanggaran. Giliran si roti kampret, roti kadaluarsa ini diping-ping, tapi apa sebutannya? Bukan pelanggaran, bukan Bang. Sekali lagi saya ingatkan, data dulu baru nanti narasi. Itu kan kampret, jangkrik, ngerti jangkrik? Ngerti jangkrik ya? Itu yang pertama. Yang kedua. Saya jengkel dari tadi Bang Handi, mohon maaf. Saya utarakan di sini Bang Handi, Bang Zuma, mohon maaf ya. Mohon maaf nih, saya jengkel nih. Mohon maaf nih. Teman-teman di bawah kalau jengkel sama saya di follow ya. Teman-teman di follow nih, 3.800 di follow kalau jengkel sama saya. Oke, saya lanjutkan. Temanya apa? Head to head. Kapan Yesus menjadi Kristus? Kemudian hostnya memberikan aturan yang notabene melanggar aturannya dia sendiri. Apa katanya? Mirroring diperbolehkan. Kalau mirroring, sekarang saya tanya, ada nggak Nabi Muhammad disebut Kristus? Ayo. Kok malah larinya ke Taurat? Kok malah larinya ke Nabi Muhammad? Kok larinya malah ke Injil? Ada nggak Nabi Muhammad itu disebut Kristus? Giliran debatnya judulnya kapan Yesus menjadi Kristus, larinya ke Nabi Muhammad. Kalau memang kau mau jujur Superpel, kalau berani ya bikin 2 sesi dong.
Satu, sesi kapan Yesus menjadi Kristus. Dua, bahas Nabi Muhammad. Baru adil. Itu namanya dialektika, kucluk. Emang lu pikir lu doang yang bisa dialektika? Emang lu pikir lu doang? Ayo coba sekarang yang dengar suara saya. Saya tantang RK dan Superpel untuk ketemu saya di Jakarta, berdiskusi, kalian berdua, saya sendiri. Ketemu ya, tatap muka. Kalian berdua, Kagak saya berani sendiri. lah. Kalau berani, kita bahas kitab siapa yang layak disebut sebagai kitab suci. Yang kalah, bayarin hotelnya. Saya nggak peduli berapa harga hotelnya. Yang kalah bayarin hotelnya. Plus akomodasi saya harus dibayarin dong. Yang kalah dibayarin yang kalah bayarin yang menang tuh. Berani nggak? Ayo coba offline. Saya menantang Superpel dan juga si RK untuk debat offline di Jakarta. Mereka berdua, mereka boleh tanya satu pertanyaan plus satu pertanyaan alias dua pertanyaan. Saya akan bertanya satu pertanyaan untuk dua orang dan harus dijawab menggunakan data. Berani nggak? Mana berani Superpel? Mana berani si RK? Mau rontok jantungnya? Kalian itu para kafirun, para munafikun, udah bikin koma, udah rame banyak yang nonton, curang pula. Dasar bajingan, kampret lu. Asu, lanjut Bang Andi. Aku turun dulu ganti akun. Bahaya ini. Masya Allah. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Kalau nanti Banyumas yang menang ya bisa berbahaya. Bisa ada yang bubar itu. Artinya apa? Terbukti bahwa memang ada dua Yesus yang diakui oleh RK. Ya, tapi untuk tidak mengakuinya itu ya kemana-mana. Ke Taurat Musa lah, ke Nabi Muhammad lah, ke Al-Quran lah. Nggak nyambung. Mestinya tadi sebagai moderator itu out topic. Kembali ke topik dong. Percuma ada ditulis gede-gede topiknya seperti apa. Kok kemana-mana kita? Itu cara kalah sebenarnya. Banyumas udah ngomong sebenarnya ada itu udah kalah. Cuman mungkin kasihan kali hostnya yang sudah diatur di belakang layar. Begitu. Artinya di sini ada ketidakadilan. Tapi it's okay. Yang waras yang mengalah aja sih.